Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dulu, harta atau uang merupakan persoalan bagi banyak manusia, dan tidak sedikit akibat harta banyak orang mengalami penderitaan karenanya. Selain itu, manusia juga tidak ada henti-hentinya mengejar harta maupun uang. Sebagai simpanan hidup di dunia, dengan harta manusia bisa melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Meskipun demikian, tidak semua manusia menganggap harta dan uang merupakan segala-galanya. Di zaman modern ini, harta merupakan tolak ukur kepribadian seseorang. Sampai-sampai manusia mencari harta dan uang dengan jalan pintas, yakni dengan ritual persugihan. Tidak akan pernah ada kata cukup dan tidak berhenti bagi manusia untuk mencari harta tersebut. Pesugihan bukanlah hal yang baru untuk Indonesia. Bagi manusia yang sudah putus asa dan gelap mata dengan harta, cara persugihan ini sangat terbukti untuk diminati. Tanpa perlu bekerja keras, manusia tersebut dapat menikmati kekayaan dengan cepat, dan tidak sedikit manusia tergoda untuk melakukan ritual persugihan. Menelusuri lebih dalam, di sini kami akan mengulas sebuah rawa bendungan yang berada di perbatasan Kota Binjai dengan Kota Medan. Tepatnya di kilometer 17 Jalan Lintas Megawati menuju Kota Stabat. Tepatnya di dekat pinggiran rel kereta api. Rawa bendungan ini berfungsi sebagai pintu air untuk memenuhi kebutuhan para petani, untuk mengaliri sawah padi mereka. Dan konon katanya, banyak hal-hal ganjil yang beredar di tempat tersebut. Diawali dengan penampakan sesosok ular besar dan sesosok putri cantik yang sering menampakkan diri kepada warga setempat. Berdasarkan pengalaman warga saat mencari ikan di rawa tersebut, warga pernah dinampakkan sesosok ular besar yang panjangnya tidak terhingga. Hal ini yang menyebabkan rawa ini menjadi angker. Ditambah lagi, pemunculan ular ini terjadi di pukul 1 siang dan di pukul 6 sore. Tidak hanya itu saja, warga setempat mengakui hal ini pemunculan ular besar dan sesosok putri dikaitkan dengan keberadaan istana Benggoib di rawa tersebut. Rumor ini pun tersebar ke seluruh Kota Binjai. Tak hanya itu saja, banyak ahli-ahli supranatural dari Kota Binjai maupun dari luar yang melakukan penarikan ritual Benggoib di rawa tersebut. Namun, belum ada satupun yang berhasil melakukan penarikan tersebut. Sampai-sampai ada yang menjadi korban dalam ritual tersebut. Pemunculan ular besar merupakan digadang-gadangkan sebagai penjaga istana Benggoib, dan pemunculan sesosok putri merupakan pemimpin istana Benggoib tersebut. Selain itu, berdasarkan penyampaian salah satu seorang warga yang memiliki indera keenam, membenarkan bahwasannya istana Benggoib tersebut berbentuk bangunan 2 lantai besar yang megah yang dilapisi 7 lapis pintu di dalamnya.
dan isi bangunan tersebut berupa uang, logam, dan emas yang nilainya tidak terhingga. Meyakini pemunculan sesosok putri tersebut merupakan pemimpin dari istana Benggoib adalah perwujudan dari sebuah mustika merah delima, dan pemunculan sesosok ular besar itu adalah merupakan perwujudan dari sebuah keris Nogososro sebagai penjaga istana Benggoib tersebut. Tidak hanya Benggoib saja, Rawa Bendungan menyimpan banyak mistis lainnya. Warga setempat meyakini bendungan tersebut pernah memakan korban akibat gulungan air yang merupakan perwujudan jin gulung tikar. Dan rawa bendungan semakin angker karena banyaknya penunggu jin di rawa bendungan tersebut. Meskipun demikian, warga masih saja melakukan kegiatan pemancingan di daerah rawa bendungan tersebut karena rawa bendungan memiliki banyak ikan di dalamnya. Inilah lokasi di mana kita berada di rawa bendungan yang terletak di Jalan Lintas Megawati, tepatnya di belakang pabrik karet yang saat ini sudah tidak dipakai lagi. Nah, disinilah mitos yang sering terjadi penampakan di rawa ini yang diketahui oleh warga setempat, dan juga kononnya ada istana Benggoib. Nah, sekarang kita sudah ada narasumber, salah satu warga setempat yang selaku penjaga pintu air rawa bendungan tersebut. Sekitar 20 tahunan lebih. Coba abang ceritakan dulu bang, gimana misteri di rawa bendungan ini? Kalau ini ceritanya dulu zaman orang tua kita ya kan. Kalau ini dulu dengar-dengar ada ularnya cukup menyeramkan lah, kan gitu. Ular besar, dia istilahnya kalau anak-anak mandi dia bisa hilang. Baru 2-3 hari baru ketemu ya bang, cari lah orang yang paranormal untuk mencarinya. Ternyata baru ketemu di 3 harinya, ya otomatis sudah tiada lah, sudah meninggal kan. Dengar-dengar juga ada jin gulung tikernya juga di sini bang. Ada, itulah yang bawa-bawa anak-anak itu, jin gulung tiker itu. Yang sedang mandi yang itu. sedang mandi-mandian, ataupun kalau setiap maghrib. Terus gimana bang kalau yang dengan istana Benggoib yang ada di sini? Kalau istana Benggoib itu sekitar di tengah situ, ada di situ. Pun ada sumur-sumur tua itu dulu tinggal. Oh, lokasinya di sini bang, istana Benggoibnya ya? Ya, itu. Itu bisa nggak abang gambarkan kemana bentuk Benggoib itu bang? Itu pas pintunya pun di situ. Cuman kalau untuk menembus ini, kata orang paranormal itu sekitar harus menembus 7 pintu goib gitu kan. Jadi yang jaga itu katanya dengar ada sosok wanita ya bang ya? Ada, itu sering menampakkan diri kalau setiap malam, apalagi malam Jumat. Di sini ada sejenis pesta orang itu kan gitu. Pesta orang. Dengar-dengar juga putri itu perwujudan dari mustika delima, apa benar bang? Betul, itu betul. Berarti penjaga istana Benggoib di sini. Pun kalau untuk ular-ular itu, ular begitu besarnya di sini. Kalau untuk bersihkan kolam-kolam ini tidak mampu untuk alat beratnya. Karena kalau sekali masuk itu dilingkari dengan ular besar. Oh gitu. Gitu. Jadi ular besar itu informasinya katanya penjaga dari istana Benggoib itu bang? Betul, ya. Itu tuh
dia yang jaga Banggoib di daerah bendungan inilah. Pernah nggak abang pengalaman jumpa ular tersebut di sini? Pernah. Udah banyak orang yang jumpai pun di sini. Waktu kapan abang kena dijumpai? Ini jumpai sekitar 2 tahun yang lewat. Pada saat kapan tuh bang? Pada saat maghrib. Pas lagi maghrib. Lagi ngapain abang? Orang kami cari ikan. Cari ikan ya? Cari ikan kan. Pun ada juga yang dulu kan dibersihkan alat berat kita masuk. Orang itu lagi kerja maghrib. Nggak berhenti orang itu maghrib. Itulah dilingkari sama ular besar itu. Setelah itu baru orang itu tinggal. Pun setiap masuk mesin mati. Udah keluar dari sini dikeluarkan, udah keluar baru bisa hidup. Saya dengar juga pernah paranormal menjadi korban waktu ritual penarikan Banggoib di sini kan? Itu sering terjadi. Banyak karena kan banyak juga kejar orang. Berarti makan tumbal dia. Makan tumbal juga lah kalau dibilang kan. Sering orang ini. Ini pun udah terdengar loh bang, masalah istana goib ini oleh di kota Binjai ini udah termasuk terkenal. Sampai yang ngerjain pun saya dengar dari orang dari Jawa turun ya kemarin. Ya. Udah berapa orang nih, udah banyak lah. Kalau untuk mengerjai Banggoib, katanya harta karun itu kan. Cuman kalau di sini orang kalau untuk mandi anak-anak dilarang bang ya? Sekarang dilarang karena kan udah seperti itu. Jadi sebenarnya nih rawa bendungan fungsinya itu apa nih bang? Ini untuk perairan sawah ya bang? Sawah. Tapi kalau untuk kering itu udah pernah kami tes di tengah situ. Kami tes itu ya. 3 bambu kami sambung, nggak bisa dapat dasarnya. Nggak dapat dasarnya? Nggak dapat. Itulah dia. Kalau cerita zaman dulu pun ya banyak yang namanya jin-jin itu, termasuk jin jahat lah, mau jumpai orang apa kan, masyarakat sini itulah kalau dibilang sini termasuk bendungan ini termasuk angker ya bang? Angker kali gitu kan. Kalau untuk di sini jadi kalau sekarang ada juga sebagian udah tertimbun lah, kalau dulu tidak bisa tertimbun. Dulu sudah berapa kali ditimbun nggak bisa. Alat beratnya kecemplung terus bang? Alat berat nggak kecemplung, nggak bisa sampai di dalam, nggak hidup alat berat. Dinaikkan baru bisa hidup. Nah itulah orang pun terkejut. Itu pun disarati sama orang paranormal. Cuman banyak orang paranormal tidak mampu. Nggak sanggup bang ya? Sampai turun pun dari Jawa, turun dari mana pun nggak mampu. Nah belakangan inilah itu udah tertimbun. Ada juga sumur. Sumur itu sumur tua dulu kan. Ceritanya dulu untuk pemandian putri. Itulah putri itu kan. Penjelmaan dari Mustika Delima itu. Itulah untuk mandi mereka itu. Karena sering juga kalau maghrib orang itu nampak banyak masyarakat sini yang. Tapi yang sering nampak ular besar itu bang ya? Yang mutlak ular lah. Sering nampakkan diri ya? Sering nampakkan diri. Saya dengar juga kalau ular itu sering nampakkan pada saat mau zuhur gitu ya bang ya? Ya zuhur, mau maghrib. Yang utama itu yang paling utama maghrib. Jadi dia berarti mau nyuruh pulang atau gimana? Nyuruh pulang sebenarnya. Tidak boleh lagi kita main-main di sini atau apa kan. Tapi kan namanya manusia, kadang bandel, kadang pun nggak tahu kan gitu. Itulah udah kejadian anaknya dia meninggal lah, barulah disitulah pengalaman masyarakat sini, penduduk sini baru tahu bahwasanya sini pun itulah sekarang seram. Jadi orang pun nggak berani kemari. Itu hanya paranormal yang mau narik Banggoib itu apa. Sering kadang kami pun melarang. Nah ya terkadang ikut juga sekali-sekali. Nah, itu untuk buktikan ternyata orang itu nggak mampu. Itulah banyak terkena korban orang itu juga. Saya rasa gitu aja bang ya. Oke. Terima kasih informasinya bang ya. Ya sama-sama.